las calles quisiera dejar esta soledad. There will come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He will tear your city down. Olay, olay, O Lord. There will come a poet whose weapon is his word. He will slay you with his tongue. Olay, olay, O Lord. Olay, olay. Hai, jadi begitu kalian sampai di Senin Sentral, kalian tinggal jalan sekitar 7 menit untuk ke Museum Kebangkitan Nasional. There will come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He will tear your city down. Olay, olay, O Lord. There will come a poet whose weapon is his word. He will say with his tongue. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He will say with his tongue. Olay, olay, O Lord. Jadi setelah kalian masuk dari pintu utama, kemudian registrasi, sebelah kiri kalian akan menemukan infografis ini mengenai flu Spanyol. Kemudian ada Great Depression atau di mana saat dunia mengalami penurunan ekonomi yang sangat berat dikarenakan flu Spanyol tadi. Karena itu menjalar dimulainya saat Perang Dunia yang pertama. Kemudian dimulai pada Perang Dunia kedua dan terjadilah Perang Dingin, kemudian kembali lagi menjadi Global Financial Crisis. Jadi yang terbaru ini yaitu ada COVID-19 pandemic, di mana kita juga mengalami kembali Great Depression yang dari tahun 1929 sampai 1939. Pasti kalian penasaran kan kenapa sih ada Stovia? Karena dulunya sebelum diubah menjadi Museum Kebangkitan Nasional, Stovia merupakan sekolah dokter Bumi Putra di mana Dr. Sutomo belajar dan membuat organisasi Budi Utomo. Oleh karena itu, disebut Kebangkitan Nasional karena disinilah tempat pertama kali para pemuda, terutama Dr. Sutomo, memiliki kesadaran untuk membentuk organisasi supaya Indonesia dapat segera merdeka. Mari kita ke ruangan pertama itu Oke, di sini seperti yang kalian bisa lihat ada replika ruang pengajarnya di mana mungkin di sini tempat rapat para guru yang ada di Stovia. Nah, di sini juga ada penjelasannya mengenai ruang pengajar Stovia. Kenapa sih ada pembahasan Stovia di sini? Karena dulunya sebelum diubah menjadi Museum Kebangkitan Nasional, tempat ini merupakan Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra di mana Dr. Sutomo belajar sehingga dapat membangun organisasi Budi Utomo. Makanya dinamakan Kebangkitan Nasional nih, karena tempat ini merupakan tempat pertama munculnya kesadaran nasional dari para pemuda-pemuda Indonesia. Apabila yang tertera di sini, pengajar Stovia hanya berjumlah 12 orang. Dan itu pun kadang mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Karena pengajar di Stovia itu rata-rata isinya orang Belanda semua. Dan namanya aja Stovia ya kan. Dari ruang pengajar Stovia kalian bisa langsung menemukan ruang direktur. Nah, di sini kayaknya sih tempat para petinggi-petinggi berdiskusi ya. Dapat terlihat dari replika-replika yang ada di sini. Ini juga terdapat penjelasannya bahwa Direktur Stovia menempati ruang terpisah dari pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas masalah yang terkait dengan Stovia. Nah, selanjutnya setelah dari ruang Direktur Stovia, sebenarnya di sini ada ruang Poliklinik Museum. Nih, kelihatannya. Tapi pintunya ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk dan langsung next aja ke ruang selanjutnya. Nah, mari kita ke ruang ketiga, yaitu ruang media belajar Stovia. Apabila kalian masuk di sini, seperti yang dapat kalian lihat, di sini adalah ruang
kalian bisa lihat, replika Bali meski agak menyeramkan ya. Sini terbuka karena mereka belajar juga. Ini di sini. Ini juga ada buku-buku mengenai pembedahan. Ini ada buku The Encyclopedia of Medicine Surgery. Terus katanya di sini itu lebih menekankan praktek. Berarti di Sofia itu lebih banyak prakteknya nih guys dibanding teori. Biar si para dokter muda ini bisa langsung mempraktekkan ilmu-ilmunya. Karena pas itu kan lagi di masa-masa perang ya antara Belanda dan Indonesia. Di sini terdapat ruang asrama Sofia, seperti yang kalian bisa lihat di belakang. Nah, kenapa kasurnya berjumlah hanya sedikit? Karena untuk mahasiswa Sofia itu dibataskan oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar berjumlah 32 orang. Oke, jadi di ruangan ini membahas mengenai asal-usul sekolah dokter Jawa atau museum ini. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat ada usul dokter Willem Bos. Siapa sih Willem Bos itu? Willem Bos ini yang memperakasai berdirinya sekolah dokter Jawa atau Sofia. Asal-usulnya itu karena pada tahun 1847 terdapat penyakit cacar yang sangat parah dan menular. Penyakit ini sudah bisa disebut sebagai wabah karena menyerang banyak orang dan sudah sampai melanda ke Banyumas dan sekitarnya. Nah, pada saat itu Willem Bos memberikan usulan kepada gubernur Belanda untuk melakukan pencegahan terkaitnya menyebarnya wabah ini, tapi ditolak oleh pemerintahan Belanda karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian Willem Bos mempunyai ide lain, yaitu untuk membentuk sekolah dokter bagi pribumi agar mereka bisa menjadi tenaga medis bantuan untuk menyembuhkan wabah penyakit ini. Dulunya sebelum dibangun jadi Sofia, ini merupakan ruang medis untuk tentara yang dipindahkan ke Salemba. Nah, di sini ada foto-foto penangkapan Sofia di Salemba itu. Kemudian kenapa sih sampai pemerintah Belanda tuh mau bikin sekolah ini? Karena dulu akibat dari wabah cacar itu banyak sekali pribumi yang meninggal dunia sehingga berpengaruh kepada ekonomi Hindia Belanda. Karena kan Belanda memakai para pekerjanya itu buruh dari Indonesia, karena mereka meninggal akhirnya terdapat sedikit krisis ekonomi. Nah, kalau kalian mau tahu, di sini ada beberapa yaitu sekolah dokter Jawa, dimulai dari dokter Gleger hingga ke dokter Kiwit de Jonge sampai tahun 1901. Kenapa? Karena setelah itu Sofia ini dirubah menjadi tempat berdirinya organisasi Budi Utomo. Berterima kasih kepada Dr. Sutomo yang telah mau menggerakkan semangat nasionalisme dari pemuda Indonesia. Nah, itu dia vlog berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional. So, see you later. Fun fact, sepatuku copot. Udah nggak nih? Semoga tidak copot lagi.